Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kamu semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anakku. Pak. Ya Pak. Tetap semangat, insya Allah tidak lama lagi kamu akan masuk kelas. Kita akan mengadakan pelajaran offline. Insya Allah tetap buka ya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah anakku, kamu sudah absen semuanya, sudah hadir semuanya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baik, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wazayyinna bil hilmi wa akrimna taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah sudah kita baca doa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari mengenai sujud syukur pada pekan yang lalu ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan hukum puasa. Ya, insya Allah kita akan mempelajari ketentuan hukum puasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya baik, Ustadz akan kirimkan soal pretest ya yang akan dikirimkan melalui Google Form. Ya, Ustadz kirimkan melalui grup WhatsApp kalian ya. Silahkan kalian isi dan kalian jawab. Ya baik, Ustadz berikan waktu selama 5 menit ya. Dari sekarang silahkan dibuka WA-nya, Ustadz persilahkan 5 menit untuk kalian menjawab daripada soal pretest mengenai puasa. Ya, pretest mengenai puasa ini adalah seperti apakah kalian pernah melakukan puasa sunnah Senin Kemis? Ya, ada tidak yang mengerjakan puasa Senin Kemis? Yang pernah? Ada tidak anak-anakku? Saya, Pak. Ada. Saya, Pak. Kemudian kemarin, adakah kalian yang pernah mengerjakan puasa 10 Muharram atau hari Asyura? Ada tidak? Ada, Pak. Saya, Pak. Nah, itu adalah puasa yang jenisnya puasa sunnah. Baik, silahkan kalian kerjakan pretestnya ya. Terima kasih anak-anakku sudah dikerjakan pretestnya. Nah, nanti ya Ustadz akan koreksi ya. Baik, kita sekarang akan memasuki
pelajaran kita akan membahas mengenai puasa ya. Ini screen share-nya Ustaz. Sudah ada ya? Sudah. Sudah ya. Pak, sudah. Sudah. Baik, kita akan mempelajari mengenai puasa. Adapun indikatornya atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kita mempelajari tentang pengertian puasa. Jadi siswa atau kamu semuanya diharapkan dapat memahami tentang pengertian puasa. Kemudian yang kedua adalah siswa diharapkan dapat memahami tentang dalil puasa. Kemudian siswa diharapkan memahami syarat, rukun, sunnah, makruh, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan dapat memahami tentang macam-macam puasa. Yang terakhir adalah siswa diharapkan dapat memahami tentang hikmah-hikmah daripada puasa. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustadz akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, baik, menjadi 5 kelompok. Ustadz akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan 5 kelompok ini untuk bergabung, kemudian Ustadz akan memberikan tugas pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini tugasnya adalah diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian diskusikan, nanti ketua kelompok atau perwakilan kelompok mempresentasikan di kelas kita ya, di Zoom ini. Ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan oleh anak-anakku semuanya? Silahkan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silahkan. Silakan yang bertanya yang belum paham. Baik. Apabila kalian sudah paham semuanya, Saya belum paham, Pak. dipersilakan. Ya, siapa yang belum paham? Silakan. Saya maksudnya ntar dikerjainnya di Zoom atau di sekolahannya, Pak? Di Zoom ya, di Zoom. Nanti dikerjakannya di Zoom. Oh, ya. Dibaca perwakilan kelompok ya. Jadi kalian tulis tugas yang Ustadz berikan tadi, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti perwakilan kelompok membaca daripada hasil diskusi kalian. Sudah paham ya? Paham, Pak. Ya, baik, yang lainnya. Kalau tidak ada, kita langsung ke tugas ya. Baik, Ustadz berikan waktu 5 menit dari sekarang. Ustadz persilahkan. Silahkan anak-anakku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusinya selama 5 menit sudah. Baik, sekarang silahkan kelompok 1 untuk membacakan presentasinya. Silahkan kepada Ananda Ahmad Syarifuddin. Silahkan dibaca. Atau wakil kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarifuddin, kelas 74. Silakan ya.
Pengertian puasa. 1. Puasa menurut bahasa Arab artinya menahan dari segala sesuatu. 2. Puasa menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari Ahmad Syarifuddin. Selanjutnya kelompok kedua Ahmad Muzaki. Kepada Ananda Ahmad Muzaki, silahkan ya. Kenalannya nama aja, nama kelas tidak usah ya. Nama ya, silahkan Ahmad Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki. Rukun-rukun puasa. 1. Niat. 2. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bagus ya presentasi Ahmad Syarifuddin dan Ahmad Muzaki. Baik, selanjutnya presentasi daripada kelompok 3. Silahkan Muhammad Nabil Dafil, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Dafil. Silahkan presentasinya. Syarat wajib puasa. Islam, balik, berakal, mampu untuk berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi tentang syarat wajib puasa ya. Alhamdulillah sudah dibaca. Selanjutnya Alia Faizah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Kenalkan, nama saya Alia Faizah. Macam-macam Ya. puasa. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan Alia. Puasa wajib apa? Puasa sunnah apa? Silakan. Puasa Arafat, puasa bulan Ramadan, puasa Nazar. Puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 Muharram, puasa hari Arafah setiap 9 Zulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, dan 15, puasa dari tiap-tiap bulan Qamariyah tahun Hijriah. Puasa haram, puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji, 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12, 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia Faizah ya presentasinya. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 5 ya. Silahkan Ananda Saskia. Silahkan. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Khairunisa. Hikmah puasa, tanda terima kasih kepada Allah karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya. Jadikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin karena seorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut lapar. Menjaga kesehatan karena dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semuanya dan hasilnya bagus semuanya ya. Ustadz berikan A+ untuk kalian dan Allah yubarik fikum ya, nilainya bagus semuanya dan kalian sudah mulai percaya diri dan sudah berani ya, bagus. Nah, itu apresiasi untuk kalian. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanggapan dari setiap kelompok. Ya, baik, kalian persiapkan, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu kita akan berikan tanggapan kepada kelompok yang lainnya. Baik, Ustadz berikan waktu 2 menit kepada kalian untuk diskusi dengan kelompok masing-masing.
Dimulai dari sekarang, dipersilahkan. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah Ustaz berikan waktu 2 menit untuk kalian diskusi dan silahkan sekarang kalian saling bertanya antar kelompok. Ustaz mulai dari kelompok kedua untuk bertanya kepada kelompok pertama. Silahkan kepada kelompok kedua akan diwakili oleh siapa yang mewakili kelompok kedua? Saya, Pak. Ya, silakan Filtan Demian. Silakan namanya, langsung tanya ya. Assalamualaikum dulu. Silakan Filtan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaannya apa? Apa hukum yang orang tidak puasa Ramadan sedangkan dia sehat dan tidak sakit? Ya, silakan dijawab kelompok pertama. Siapa yang mewakilnya kelompok pertama? Anissa Kurniawan, Pak. Ya, silakan dibaca jawabannya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tidak puasa berdosa, harus bayar kodok. Ya, betul jawabannya ya. Jadi orang yang sehat, dia tidak mau puasa, dia tidak sakit, maka hukumnya adalah dosa. Dan dia wajib mengkodok puasa. Ya baik, selanjutnya kelompok ketiga untuk bertanya. Silahkan kelompok ketiga. Silakan kelompok ketiga. Siapa tadi? Baik, siapa tadi? Yang nanya dulu. Rifa Anaya, silakan Rifa. Silakan mic-nya dinyalakan. Nama, Assalamualaikum terus nama. Wabarakatuh. Nama saya Rifa Anaya, ingin bertanya. Sebutkan sunah-sunah puasa. Baik, pertanyaan dari Ananda Rifa Anaya adalah sebutkan sunah-sunah puasa. Silakan dijawab kelompok 5, Febrina ya. Silakan Febrina dijawab. Sunah-sunah puasa adalah mengakhirkan sahur. Kenalkan namanya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Agustin. Sunah-sunah puasa adalah mengakhirkan sahur, bersegera ketika berbuka puasa, berbuka dengan kurma, berbuka dengan yang manis. Alhamdulillah ya, bagus. Febriana jawabannya betul. Dan alhamdulillah berarti kalian sudah, sebelum pelajaran ini diskusi kalian sudah bisa untuk memahami beberapa hal-hal ya. Baik, sekarang Ustadz akan jelaskan mengenai puasa ketentuan hukum puasa. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dalam kajian mengenai materi puasa. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kajian puasa. Puasa menurut bahasa Arab artinya adalah menahan dari segala sesuatu. Ya. Kalau ada orang puasa tidak bicara, nah itu juga namanya puasa. Tidak mau bicara dia, itu juga bisa dikatakan puasa. Menurut bahasa, ada orang nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau belajar, ya nggak mau. Tolong Saskia diperhatikan ya, kamera ke Ustadz semuanya ya. Nah, jadi itu adalah pengertian puasa menahan dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, seperti apa yang membatalkan puasa? Makan. Kemudian minum. Ya, kemudian berhubungan suami istri dan sebagainya.
Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Disertai dengan syarat-syarat tertentu dan dengan niat. Ya, itulah puasa. Jadi puasa dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak muntah dengan sengaja dan lain sebagainya, maka sampai tenggelamnya matahari sampai maghrib, dan juga malamnya harus niat, maka itu adalah puasa. Ya, baik hukum puasa. Hukum puasa adalah wajib dalam puasa Ramadan. Maka barang siapa yang tidak puasa Ramadan, maka hukumnya adalah dosa. Ya, kameranya dinyalakan semuanya ya, Baldi, Novaldi, Kaila, Amelia, Fahri, tegap duduknya Fahri ya. Kemudian ya sudah, terima kasih yang sudah nyalakan kameranya. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Ya, jadi orang yang berpuasa harus niat. Ya, baik. Coba sekarang saya tanya ya. Ada yang hafal tidak niat puasa Ramadan? Siapa yang hafal? Ayo. Silakan. Saya, Pak. Siapa namanya? Ahmad Syarifudin. Mas Syarifudin. Ya, silahkan dibaca niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri Ramadana adihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa. Alhamdulillah, Mas Syarifudin sudah hafal niat puasa. Nah, niat puasa ini wajib. Kalau tidak niat maka tidak sah puasanya. Ya. Dan puasa Ramadan wajib niat pada malam hari. Kalau dia niat pada siang hari maka puasa Ramadannya tidak sah. Tidak sah. Ya, baik yang kedua. Biasanya kalau niat biasanya kapan niatnya? Pas sahur apa habis taraweh? Habis taraweh, Pak. Habis taraweh. Kalau nggak taraweh, hati-hati ya. Nanti lupa niat puasa. Akhirnya puasanya jadi tidak sah. Dan diulangin lagi niatnya. Ketika akan sahur. Ya, niat lagi. Baik, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nahan dirinya dari makan, dari minum, ya dari kapan? Dari sejak imsak. Dari sejak imsak sampai atau sejak azan subuh atau imsak, ya imsak lah. Dari imsak sampai maghrib, sampai azan maghrib. Itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya. Lain halnya kalau lupa, maka tidak batal puasanya, namanya juga lupa. Ya, tapi kalau lupanya jangan banyak-banyak ya. Dia habis makan 2 piring, dia bilang saya lupa makan 2 piring ya. Nah, itu menang banyak ya anak-anakku ya. Itu namanya menang banyak lupanya. Baik, selanjutnya anak-anakku. Syarat wajib puasa. Yang pertama harus Islam. Ya, syarat wajib puasa yang pertama Islam. Maka kalau orang kafir puasa sah apa enggak puasanya? Ada orang kafir nih, dia ikut puasa Ramadan juga. Puasanya sah apa enggak? Enggak. Tidak sah. Dia tidak Islam. Yang kedua harus balik. Ya, yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi. Ya, maka puasanya sah. Kalau puasa anak kecil nih, puasa anak kecil baru TK udah puasa. Dia puasanya dari subuh sampai maghrib. Apa hukumnya? Wajib apa enggak? Enggak, sunnah. Belum wajib. Hanya
belajar ya, belajar puasa. Nah, kalau puasanya setengah hari, ya anak TK puasa setengah hari, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ya, karena apa? Karena dia belum Wajib. dia belum wajib puasa. Kalau dia udah besar, baru dia udah wajib. Yang ketiga berakal. Ya. Maka kalau orang yang tidak berakal, siapa yang tidak berakal, anak-anakku? Siapa yang tidak berakal? Orang gila, Pak. Orang gila. Sah nggak puasanya dia kalau puasa? Enggak. Dia tidak sah puasanya. Ya. Terus ada orang nih berakal, tapi sebentar akalnya hilang. Contohnya orang pingsan, hilang nggak akalnya? Hilang. Nah, sekarang ada orang puasa sampai zuhur, terus pingsan 2 jam. Apa hukum puasanya? Batal. Puasanya batal karena akalnya hilang. Ya, beda sama tidur. Kalau tidur itu tidak hilang akalnya. Kalau tidur itu ya istirahat, dia tidak hilang walaupun tidak sadar tapi akalnya masih normal ya. Tapi kalau yang tadi yang pingsan, kemudian ada orang kesurupan juga nih ya, kesurupan nggak sadar dia, dimasukin jin ya, dia kesurupan ngamuk-ngamuk. Batal apa tidak puasanya? Batal. Puasanya batal ya. Alhamdulillah kalian sudah paham. Yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Jadi seseorang itu wajib puasa kalau dia mampu. Ada orang yang nggak mampu, yaitu orang yang sudah tua, umurnya udah 90 tahun ya, udah nggak kuat. Maka boleh dia tidak puasa. Baik ya, fardu puasa. Fardu puasa adalah niat pada malam hari atau menjelang subuh ya, biasanya habis Taraweh ya, atau sebelum sahur. Namun puasa sunnah niatnya bisa dilafalkan pada siang hari saat puasa. Kalau puasa sunnah nggak wajib malam. Habis sholat subuh nih, saya niat mau puasa Senin Kemis, boleh ya. Beda dengan puasa wajib. Nah, ini niat puasa Ramadan ya. Kita baca bareng-bareng ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauma Ghadin an adai Fi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, saya niat puasa besok hari dari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini niatnya wajib. Kemudian fardu yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan dan minum ya, batal puasanya. Baik, selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa apa saja? Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Ya, kalau sahur jangan buru-buru ya. Ini apa? Jam 8 malam udah sahur, habis taraweh sahur ya. Bukan sahur tuh namanya. Itu namanya ya makan malam ya, bukan sahur. Kalau sahur itu mulainya dari jam berapa? Jam 2 malam ya. Itu sunnah. Kalau kalian sahurnya jam 12 ya makruh. Kenapa makruh? Karena seperti orang-orang Yahudi. Kenapa? Sahur itu sunnahnya belakangan. Ya, jam 4 baru sahur ya. 1 jam sebelum subuh sahur. Supaya nahan laparnya tidak masih awet, kenyangnya masih awet sampai siang awet kenyangnya. Tapi kalau kamu sahurnya duluan ya, jam 12 malam udah sahur ya. Ya, maka jam 7 pagi udah lapar. Fahim tuh anak-anakku? Baik. Selanjutnya segera berbuka puasa. Kalau sudah azan langsung buka puasa. Jangan ditunda-tunda ya. Baik, selanjutnya berbuka dengan kurma.
Buka puasa ada teh manis, ada kurma. Kamu milih apaan? Milih duluan apaan? Teh. Kurma. Setelah itu baru teh manis. Baru kalau nggak ada kurma, berbuka dengan yang manis, ya. Kamu berbuka dengan teh manis, sirup, sop buah dan lain sebagainya. Selanjutnya makruh-makruh puasa. Apa yang dimakruhkan ketika puasa? Yang pertama adalah mendahulukan sahur. Ya, kamu sahur jam 9 malam, sahur. Maka ini hukumnya makruh. Kedua, tidur sepanjang hari. Tidur mulu, ya. Nah, ini makruh. Jadi habis subuh nih tidur. Ya, bangun-bangun zuhur, sholat, tidur lagi. Ya, bangun-bangun asar. Tanya mamanya, "Ma udah maghrib belum?" "Belum, Ma." Ditidur lagi deh. Dia tidur lagi. Sampai tanya jam 5:30 bangun deh. "Ma udah maghrib belum?" "Belum, 5:30 nih." Ya. Kalau dia tidur sepanjang hari, maka hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya adalah gibah dan dusta. Dia puasa, dia ngomongin orang. Ini makruh. Dia puasa, dia bohong. Dia makruh. Pahala puasanya habis. Kemudian mencicipi makanan, ya, ada makanan dicobain. Tapi nggak ditelan, nyicipin itu tidak ditelan. Habis nyicipin diludahin, ya. Kalau ditelan batal puasanya. Batal. Jadi habis dicicipin nih, gini ya. Dicobain sama dia, diludahin. Nah, itu makruh hukumnya. Paham tuh anak-anakku? Pahim tak? Ya, berbekam, ya, bekam. Ada yang tahu nggak bekam itu apaan? Anak-anakku ada yang tahu apakah itu bekam? Ambil darah kotor. Ya, jadi ini apa nih? Apanya nih? Lehernya diambil darah kotornya, ya. Nggak boleh puasa-puasa bekam, nggak boleh. Kemudian kumur-kumur berlebihan, ya, kumur-kumurnya kencang. Sampai ada yang ketelan, kumur-kumurnya terlalu kencang, ini batal, ya. Apalagi kalau ada yang ketelan maka batal puasa. Kumur-kumur kencang makruh, ya. Tapi kalau dia kumur-kumur kencang sampai ketelan maka batal puasanya. Selanjutnya hal yang membatalkan puasa. 1, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ada 5, ya. Masuk ke dalam hidung. Nah, maka kalau ngupil, nih ada yang ngupil puasa, ya. Dalam, ya, batal puasanya. Masukkan sesuatu ke dalam telinga. Ya, telinga lagi puasa dikorek kupingnya, maka batal puasanya. Paham tuh anak-anakku? Ya, jadi nggak boleh lagi puasa ngorek-ngorek kuping. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, dia muntah sengaja. Ya, dia apa? Dia reaknya dikeluar-keluarin sampai muntah. Nah, ini batal puasanya. Kemudian seorang suami istri berhubungan badan, ini juga batal puasanya. Atau bukan suami istri, dia berzina, maka batal puasanya. Atau laki-laki dengan laki-laki, dia berhubungan zina, maka batal puasanya. Atau perempuan dengan perempuan, dia berhubungan badan, ini zina, ya, maka batal puasanya. Paham tuh anak-anakku? Pahim nah. Ya, alhamdulillah. Kemudian keluarnya sperma dengan sengaja. Ini juga batal, ya. Ya, dia keluar. Jadi sengaja itu dikeluarkan. Dia mengeluarkan spermanya dengan sengaja, disengaja. Maka ini atau masturbasi, ya. Ini maka hukumnya haram. Udah gitu puasanya batal. Paham tuh anak-anakku? Pahim tak? Ya, beda kalau mimpi basah. Kalau mimpi itu kan nggak disengaja, ya. Ditidur. Terus dia mimpi. Terus kemudian mimpi keluar sperma, maka tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena tidak disengaja, keluarnya karena mimpi, ya. Kemudian selanjutnya haid dan nifas. Orang lagi puasa haid dan nifas batal. Kemudian gila juga batal. Atau tadi apa? Pingsan, batal puasanya. Kemudian murtad, ya, keluar daripada Islam, batal puasanya. Selanjutnya yang batal pahalanya batal. Karena bohong, dia bohong, ya. Kemudian disumpah palsu, bersaksi palsu, ya. Demi Allah saya nggak ngambil sendal, ya. Padahal dia ngambil sendal. Dia disumpah palsu, batal puasanya. Gibah, dia ngomongin temennya, batal. Namimah, dia mengadu domba, provokasi.
kamu ditantangin tuh sama anak itu tuh. Ya habis sahur nih, kamu ditantangin tuh habis itu. Ya, akhirnya tawuran habis sahur ya. Maka ini ngadu domba, hukumnya pahala puasanya hilang habis ya. Selanjutnya macam-macam puasa. Puasa terbagi jadi 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa karena kamu bersaksi palsu. Ya contohnya gini, demi Allah saya sudah mengerjakan PR Pak Ustadz. Nah, ya. Padahal kamu belum mengerjakan PR. Maka kamu udah bohong dengan nyebut nama Allah, maka hukumnya adalah kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya adalah puasa 3 hari. Kemudian yang kedua adalah puasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Kemudian puasa nazar. Ya, ada yang tahu puasa nazar contohnya? Silakan yang mau ngasih contoh puasa nazar. Ayo, siapa? Contoh puasa nazar apa? Ayo anak-anakku yang udah tahu, boleh? Saya, Pak. Iya, Sarifudin, silakan. Puasa nazar itu kayak misalnya minta keinginan. Ingin meminta keinginan. Contohnya? Contohnya, saya minta beli sepeda. Dikabulkan oleh Allah. Nazarnya wajib. Ya, gini ya, Ustadz jelasin lagi. Jadi dia bilang gini, ya Allah, kalau saya dibeliin sepeda sama orang tua saya mau puasa 1 hari. Nah itu janji sama Allah. Berarti itu jadinya nazar. Nanti kalau sepedanya udah datang, ya maka wajib puasa 1 hari. Namanya puasa nazar. Paham? Paham tuh anak-anakku ya? Paham. Baik, kita lanjutkan. Puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Siapa yang sering puasa Senin dan Kamis di antara kamu? Ada tidak? Yang rajin puasa Senin dan Kamis? Jarang. Yang pernah siapa yang pernah? Saya pernah. Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua puasa 6 hari di bulan Syawal, habis Lebaran, Ramadan, habis puasa, besoknya Lebaran, habis Lebaran puasa lagi. Siapa yang pernah puasa 6 bulan Syawal? Ayo, siapa yang pernah? Ya, Pak. Ya, bagus. Alhamdulillah. Kemudian puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura atau Lebaran anak yatim. Siapa yang kemarin puasa tanggal 19 Agustus? Siapa yang puasa kemarin? Ayo. Ya. Saya, Siapa yang puasa? Ya, alhamdulillah. Azalia, Khaira Putri puasa. Ya, alhamdulillah. Ustadz puasa juga dengan keluarga Ustadz ya. Selanjutnya puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Selanjutnya puasa hari Asyura tadi udah ya, 10 Muharram udah disebutin lagi. Puasa pada bulan Sya'ban, ini juga puasa sunnah. Pada bulan Rajab, puasa sunnah ya. Kemudian puasa di tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan daripada bulan Qamariyah, bulan Zulhijjah. Bulan Hijriyah. Ya, maka itu hukumnya sunnah. Baik, selanjutnya kita puasa yang haram. Apa saja puasa yang haram? Ya, yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang lain pada puasa nih, pada Lebaran, dia nggak mau Lebaran, dia nggak makan ketupat, dia malah puasa. Katanya udah biar saya jadi dibilang anak soleh, ya bukan soleh, malah dia dosa, ya. Mengerti anak-anakku? Mengerti, Pak. Jadi hari Fitri Idul Adha nggak boleh puasa, harus Lebaran, ya. Kemudian pada hari raya Haji Idul Adha nggak boleh. Kemudian 3 hari sesudah hari raya, yaitu tanggal 11, 12, 13, atau disebut dengan hari Tasyrik. Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena pada hari-hari itu adalah dibagikan daging-daging kurban ya. Kita dianjurkan untuk makan daging
Kurban. Untuk nyate ya anak-anakku ya. Ya, jadi nggak boleh puasa. Ya, baik anak-anakku, selanjutnya orang yang tidak diperbolehkan puasa karena uzur. Yang pertama orang yang sakit parah sekali. Apabila puasa dia mati. Nah itu sakit apaan tuh yang begitu tuh? COVID ya? Sakit COVID ya? Betul nggak? Kalau sakit COVID nih dia puasa. Dia bisa mati nggak? Anak-anakku. Silakan dijawab. Mati nggak? Kanker. Ya, kalau dia sakit kanker udah parah, dia kalau puasa mati. Ya, dia maka nggak puasa. Diganti dengan fidyah. Apalagi? COVID ya? Jantung. Sakit jantung enggak, masih bisa puasa. Kalau dia puasa nggak apa-apa. Sakit apa? Lambung. Apa? Mambung. Lambung. Sakit lambung kalau puasa agak mual ya dia, tapi dia harus puasa karena sakit lambung hanya tidak begitu parah ya. Kecuali kalau kata dokter nggak boleh. Tapi kalau kata dokter masih boleh puasa, dia harus puasa. Kalau sakit hati, puasa apa enggak? Kalau sakit hati, boleh nggak puasa nggak? Puasa, Pak. Puasa. Dia sakit hati nih ya. Akhirnya bilang sama Pak Ustadz, kamu nggak puasa nih. Makan di warteg. Iya Pak Ustadz, katanya orang sakit boleh nggak puasa. Ini sah. Maka dia wajib puasa. Selanjutnya orang yang bepergian jauh. Nah, berpergian jauh boleh tidak puasa ya. Syaratnya adalah jaraknya lebih daripada 85 kilometer. Kalau perginya ke ini dari Manggarai dari Tebet ke Tanah Abang, boleh buka puasa nggak? Enggak. Ya, itu dekat. Kalau jauh tuh ya dari sini ke Bandung, dari sini ke Tegal, dari sini ke Surabaya. Nah itu 500 km boleh ya. Kalau dekat-dekat nggak boleh. Dari sini ke Bekasi nggak boleh ya. Syaratnya harus lebih daripada 85 kilometer. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak puasa kalau dia tidak kuat. Ya. Kemudian selanjutnya orang yang tua renta yang sudah lemah. Ini juga boleh tidak puasa, diganti dengan fidyah. Baik, selanjutnya anak-anakku hikmah puasa. Apa saja hikmah puasa? Yang pertama adalah tanda terima kasih kepada Allah karena sebuah ibadah adalah arti terima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Yang kedua, supaya kita puasa biar kita lapar. Nah, kalau kita lapar kita tahu bahwa orang-orang yang miskin, yang tidak mampu di sekitar kita banyak. Maka kita akan kasihan sama orang-orang yang tidak mampu, yang jarang makan, ya sehari nggak ketemu nasi. Maka kita jadi kasihan sama. Tapi pada potongnya pada apa tuh kayak potong. Ayo suaranya. Siapa? Ahmad Syarifuddin ya suaranya. Kemudian untuk menjaga kesehatan. Kata Rasulullah SAW, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Selanjutnya, hikmah puasa adalah, nah sudah selesai ya, daripada hikmah puasa. Nah maka inilah anak-anakku kajian pada hari ini mengenai hukum puasa. Inilah hukum puasa, sudah kita bahas. Ya, mungkin ada anak-anakku di antara kalian yang mau bertanya, Ustaz silahkan. Yang mau bertanya, Ustaz persilahkan. Ustaz berikan waktu kepada kalian ya yang mau bertanya. Baik. Baik anak-anakku silahkan yang mau bertanya untuk jawab, untuk bertanya. Silahkan. Pertanyaan pertama siapa? Silakan. Saya Pak Arisma. Baik, silakan Arisma. Apa hukum puasa orang yang sakit pilek? Baik ya. Hukum puasa orang yang sakit pilek apa? Terus ada lanjutannya nggak? Arisma, lanjutannya apa? Apakah boleh berpuasa, Pak? Ya, orang yang sakit pilek, sakitnya ringan atau berat itu? Sakit pilek.
Ringan apa enggak? Ringan. Ringan. Maka orang yang sakit biasa, dia tetap wajib berpuasa. Kalau dia membatalkan puasa karena sakit pilek, maka hukumnya adalah dosa. Dan dia wajib mengkodok puasanya. Paham tuh anak-anakku? Aina. Nah, pertanyaan kedua, silahkan. Silakan yang mau bertanya kedua. Ya, silakan. Saya Ustaz. Nama dulu. Ya, namanya? Silakan Saskia. Saskia, silakan nama. Apa hukum puasa anak TK? Anak TK hukum puasanya apa? Anak TK itu belum berakal, belum balik ya. Maka hukum puasanya tidak wajib, hanya sunnah. Ya, paham itu anak-anakku? Pertanyaan ketiga, silahkan yang mau bertanya. Saya Pak Muhammad Altaf Gaziatar. Ya, silakan Muhammad Altaf. Bagaimana seorang perempuan puasa dari pagi sampai asar kemudian haid? Bagaimana seorang perempuan yang berpuasa dari pagi sampai asar, kemudian dia haid waktu asar, maka puasanya adalah batal puasanya. Kenapa? Karena haid membatalkan puasa. Paham tuh anak-anakku? Fahim ta. Nah, jadi kalau dia puasa dari habis subuh sampai asar, dia dapat pahala. Habis itu asar dia batal, maka selesai pahalanya. Jadi dia tetap dapat pahala, nggak sia-sia ya. Kata dia, ya saya sayang udah puasa dari pagi ya asar batal. Ya tetap dapat pahala, tapi setengah pahalanya ya. Paham tuh anak-anakku? Silakan pertanyaan terakhir sekarang ya, karena waktu tidak mencukupi. Silakan yang terakhir pertanyaan. Saya Pak Febrina. Ya, Febrina silakan. Silakan. Febrina Pak saya. Ya, silakan pertanyaannya. Silakan Febrina, pertanyaannya apa pertanyaannya? Apa hukumnya puasa orang Kristen di bulan Ramadan? Apa hukumnya orang yang Kristen ikut-ikutan juga puasa pada bulan Ramadan? Ya, ikut buka bersama, ikut sahur bersama, apa hukumnya? Hukumnya puasanya tidak sah. Karena syarat sah puasa yang pertama harus Islam. Jadi kalau dia Kristen, dia ikut buka bersama, dia puasa juga, dia ikut zakat fitrah juga, dia ikut sahur juga, maka hukum puasanya tidak sah karena dia belum masuk Islam. Ya itu anak-anakku ya, paham tuh semuanya? Pahimna Pak. Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi daripada puasa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ungkapkan pada Ustadz, alhamdulillah menandakan bahwa kalian sudah paham. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kalian pahami semuanya. Selanjutnya Ustadz akan memberikan protes ya, akan memberikan pertanyaan pilihan ganda lewat Google Form ya. Nanti Ustadz akan share di HP kalian di grup WA, nanti dijawab ya, baik. Alhamdulillah pelajaran hari ini dapat kita pelajari dengan mudah dan kalian paham semuanya. Walaupun dalam PJJ kalian tetap semangat dan kalian tetap dapat ilmu. Ya mudah-mudahan ilmu yang Ustadz ajarkan tadi bermanfaat untuk kalian semua khususnya tentang hukum puasa. Nah, kesimpulannya adalah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada syarat-syarat puasa, ada rukun-rukun puasa, hal yang dimakruhkan dan hal yang membatalkan puasa. Ya. Maka alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai, yaitu pelajaran tentang hukum puasa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang hukum zakat. Ya baik anak-anakku, mari sama-sama kita membaca doa khitamul majelis.
Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku atas kehadirannya dan satu ucapkan mudah-mudahan kalian mengerjakan protes ya dengan semangat di jawaban yang tepat semuanya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.